kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini, yaitu tentang sosialisasi dan validasi data peserta program PSR anggota PPKS Tayo Barokah. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sudah berlangsung, selanjutnya yaitu doa, kemudian selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, dan yang selanjutnya yaitu pembukaan rekening dan pengumpulan data administrasi, dan terakhir adalah sosialisasi validasi data peserta PSR. Untuk melengkapi acara yang akan kita laksanakan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa ada guna manfaatnya bagi kita semua, khususnya kepada Tayo Barokah yang mungkin bagi siang ini sudah banyak yang hadir. Mudah-mudahan semua apa yang kita diridhoi oleh Allah SWT. Ila hadirin Mustafa Sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Sina wa lil akhirina dari ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin amin. Amdan al-hindamah wa syidah ya Rabbana lakal hamdu kama ya wali ma'ati bi sultanik. Allahumma sina ala syidina wa dili syidina al-samawat kulakun dina wa ala tadina kulak kejar wa tudahi rasulullah sallallahu alaihi darajat kulhu wa sallallahu min haya dibadal mani akan usul majid fa'idbatil adil min ya Rabbal alamin. Allahumma fir'ana wa rabbana syuhira wa jamin syidina syidina madin ikhahina amat. Allahumma arina al-haqqa jiladu arina wa Rabbana hab lana min ladunka qurrata a'yun waqina adzabannar Rabbana sallallahu alaihi Allahumma ansur mata Muhammad Allahumma rasulullah Muhammad Allahumma silih mata Muhammad Allahumma narkudu bil iman Allahumma bil Islam Allahumma bil Quran Allahumma kasalatan tidak ujah tidak qabul maut tahajjud dan badal maut Allahumma hawin alana sabana wa jadalina min jalisat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar Rasulullah amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi alamin. Silili al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Kepala Desa kita, kepada Bapak Haji Ahmad Said Wahyudi SPI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Soekarno, beliau adalah Kepala Cabang Bank Mandiri ya, wakil Kepala Cabang yang dalam perjalanan menuju Kepala Cabang. Kita ucapkan selamat datang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ahmad dari BRI Indonesia, Kepala Cabang BRI ya Pak? Oh WRI. Ini karena tadi Bank Mandiri, saya kira ini juga Bank BRI, rupanya WRI ya. Kita ucapkan selamat datang. Kemudian yang terhormat Direktur Tayo Barokah beserta seluruh jajarannya, yang terhormat para staf desa yang hadir pada kesempatan sore hari ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dari Lombok Tani Tayo Barokah yang sama-sama kita hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita yang tidak terhingga,
Dan salah satu nikmat tersebut ini akan segera menyusul, yaitu program replanting dari kebun bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya senantiasa berharap mudah-mudahan program tersebut berjalan dengan lancar, bisa nantinya meningkatkan kesejahteraan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada panutan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku pemerintah Desa Tapung Jaya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktur Tayo Barokah, kemudian Bapak dari WRI yang dari awal sudah mendampingi pembentukan kelompok itu, juga dari Bapak yang mewakili dari Bank Mandiri, dengan hadirnya semua di sini tentu dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat kita. Walaupun istilahnya yang menjadi anggota dari kelompok ini bukan cuma masyarakat Desa Tapung Jaya. Ini ada Desa Dayo, ada juga Desa Wonotabung. Jadi mudah-mudahan hal ini menjadikan kemudahan dan kelak meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, terutama para anggota dari Tayo Barokah. Dan juga saya merasa senang dan bersyukur akhirnya dari kelompok Tani Tayo Barokah ini sudah deal ini Pak ya, akan melaksanakan PSR, dan ini ada program bantuan juga ya Mas ya. Alhamdulillah, artinya petani-petani kita, terutama para anggota ini tentu sangat terbantu dengan adanya program ini. Oleh karena itu, dari awal saya selaku pemerintah Desa Tapung Jaya ini menyampaikan kepada Pak Direktur Tayo Barokah, dan dia juga termasuk jajaran kita di pemerintah desa, andai kata ada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk dibantu oleh desa, insya Allah kita dengan tangan terbuka senantiasa menyambut dengan baik. Termasuk salah satu kegiatan pada sore hari ini, ketika Pak Direktur mengajukan, Pak besok sosialisasi di Balai Desa, oke. Apapun ceritanya, yang namanya kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pasti pemerintah Desa Tapung Jaya mendukung dengan sepenuhnya. Dan untuk validasi data dan segala macam ini, insya Allah kalau lahan dari para anggota ini itu lahan yang resmi, ya, resmi, dan tidak ada di situ, iya betul, tidak memasuki kawasan hutan lindung atau kawasan-kawasan lain yang dilindungi, itu tidak ada, insya Allah. Jadi menurut kita seluruh lokasi yang diajukan itu insya Allah secara hukum sah, aman, dan rata-rata para pemilik lahan ini sudah memang memiliki surat, paling tidak itu SKT atau SKGR. Tapi kalau yang lahan dari memang lahan pangan, atau kalau kami menyebutkan perladangan, itu lahannya sertifikatnya ada. Jadi kita harap juga nanti dari Bank Mandiri tidak perlu ragu di dalam hal ini. Kemudian kita berharap kepada seluruh yang mengikuti program replanting nantinya, kita harap
program itu dilaksanakan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Juga Pak Direktur, harapan kita program ini, karena ini baru di desa kita, kalau untuk kelompok ini baru pertama program replanting yang ada pendanaan bantuan dari pemerintah. Kalau sebelumnya itu ada program replanting dari KUD, pada saat itu belum ini Pak Dedi ya. Dan sekarang sudah ada, alhamdulillah. Ini tentu masyarakat akan sangat terbantu sekali. Dan saya tahu yang mengikuti program ini tentu masih belum keseluruhan dari anggota. Mudah-mudahan suatu saat anggota-anggota yang lain bisa menyusul program tersebut. Saya rasa mungkin kita tidak perlu menyampaikan terlalu berpanjang lebar lagi Pak. Tetapi insya Allah seluruh lahan yang akan dilakukan program tersebut adalah lahan resmi dan tidak ada permasalahan secara hukum. Jadi kita berharap program ini bisa segera diwujudkan dan dilaksanakan. Saya rasa demikian saja penyampaian dari saya. Sekali lagi saya berdoa dan berharap mudah-mudahan dengan adanya program ini kesejahteraan bapak-bapak dan ibu-ibu suatu saat akan meningkat. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya nanti kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan sambutan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari pihak WRI. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ahmad Zuhri. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali adalah kita panjatkan puji syukur kita ya Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini kita masih dilimpahkan rahmat kesehatan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di balai pertemuan atau desa Tapung ini. Kemudian sholawat dan salam tercurah di manajer kita Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mulai dari hari ini sampai di hari kemudian. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tapung Jaya, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Cabang atau yang mewakili dari Bank Mandiri, kemudian yang saya hormati manajer grup. Kalau tadi Bapak Direktur mungkin saya panggil manajer, kalau kami lebih panggilan manajer ya, manajer grup Pak Jumal. Kemudian yang saya hormati Bapak pengurus PPKSD Barokah dan juga yang saya hormati semua bapak-bapak dan ibu calon peserta program PSR Kementerian Pertanian ya, ini dana BPDPKS ya. Soal baiklah, mungkin Pak Kades dan Pak Manajer Grup, saya mungkin sampaikan permohonan izin dari Manajer Regional WRI Riau. Sejujurnya beliau mungkin Pak yang hadir pada hari ini, tapi karena beliau ada kegiatan di kantor gubernur sehingga diwakilkan ke saya untuk yang hadir di acara ini. Baiklah, mungkin kami dari WRI Indonesia tidak terlalu banyak juga mungkin yang disampaikan. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi kepada PPKSD Barokah dan juga kepada semua perangkat desa ataupun dari pihak desa yang telah mendukung ya kegiatan di PPKSD Barokah. Bisa mengapresiasi bahwa kegiatan yang awalnya dulu kita arahkan untuk sertifikasi RSPO, alhamdulillah saat ini sudah menambah lagi kegiatan programnya itu program peremajaan sawit. Dan alhamdulillah juga kalau nggak salah ya mungkin mudah-mudahan ke depan juga bisa dilakukan mungkin penjualan TBS satu pintu mitra dengan perusahaan-perusahaan PKS sekitarnya. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali bahwa
apa yang kita cita-citakan mungkin di awal dulu bersama semua pengurus, semua petani, alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan menjadi langkah awal yang baik ya. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala sehingga nanti bisa berjalan dengan baik dan serta apa yang kita harapkan bisa tercapai. Mungkin kalau boleh tahu berapa jumlah yang PSR? Petani 38. Luasnya sekitar 58. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya mungkin terhenti di jumlah yang ini, mudah-mudahan nanti tahun depan kita tambah lagi sehingga nanti semua kebun yang sudah saatnya mungkin di replanting semua bisa replanting di desa Kampung Jaya dan desa Dayo ya, maksudnya yang bergabung di Pelestari Barokah. Kemudian mungkin Pak Kades, kami sedikit ada informasi dari Indonesia bahwa insya Allah nanti di tahun depan kita akan mencoba menambah petani lagi yang baru yang akan bergabung di ini di PPS Pelestari Barokah untuk program sertifikasi. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga mungkin masih gratis juga mungkin Pak Jumal ya, jadi kita support kawan-kawan yang memang petani yang mau berminat untuk sertifikasi RSPO-nya, silakan masih bisa didaftar. Kemarin kalau nggak salah udah ada sekitar 30-an petani ya yang baru. Kalau mungkin misalnya masih ada mau penambahan masih dimungkinkan karena November atau awal Desember mungkin masih ada pemetaan lagi dari pihak kita ya. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak partisipasi untuk sertifikasi RSPO. Dan sekali lagi mungkin kami juga dari Indonesia, Pak Kades dan semuanya, kami mohon maaf mungkin ya, Indonesia sampai mungkin sejauh ini yang bisa kami berbuat untuk masyarakat kita. Mohon maaf mungkin jika ada kami dari Indonesia selama pembinaan di sini mungkin ada hal-hal yang kurang pas atau belum memuaskan. Tapi saya yakin bahwa kita sudah bersama-sama ya untuk membangun Pelestari Barokah sehingga Pelestari Barokah saat ini seperti ini yang kita rasakan saat ini. Dan terakhir mudah-mudahan kita tetap semangat dengan program kita, apa yang sudah diprogramkan di Pelestari Barokah bisa dijalankan oleh pengurus dan juga bisa dijalankan oleh anggota-anggota petaninya. Jadi itu saja mungkin. Mohon maaf jika ada kata salah, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama-tama adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesempatan pada hari ini, kesehatan, keringanan kaki kegelangkakan untuk kita berkumpul bersama di aula balai desa ya Pak ya, di aula balai desa dengan kondisi sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam adalah tetap kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati dari WRI Indonesia Pak, yang kami hormati juga Bapak Direktur Tayo Barokah yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa hadir. Kemudian yang saya hormati juga mungkin dari perangkat desa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, sore hari ini, dan Bapak Ibu sekalian peserta rencana replanting ya, peserta PSR pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tetap memudahkan apa niat kita, apa rencana kita yang telah kita kumpulkan bersama, kita rangkum bersama, kita sosialisasikan bersama, nanti ke depannya insya Allah dipermudahkan jalannya.
Kami dari Bank Mandiri pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih juga banyak kepada pengurus yang telah mempercayakan kepada kami sebagai bank support untuk kegiatan ini. Insya Allah kami dari Bank Mandiri siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini mungkin dalam persiapan untuk dana penampungan nanti ketika dana PSR setelah disetujui dari BPDPKS. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini untuk yang sekarang itu bantuannya per hektarnya sudah naik ya Pak. Kalau di tahun 2018 itu per hektarnya hanya 25 juta dari bantuan pemerintah. Dan pada tahun 2021 setelah disetujui menjadi sebesar 30 juta per hektarnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lumayan ya untuk kita pengembangan ini, kita sudah dibantu sama pemerintah per hektarnya 30 juta. Jadi perhitungannya mungkin kalau memang ada kekurangan, untuk teknis perhitungan sih sebenarnya udah ada ahlinya sih Pak ya. Nah, pada ahlinya. Mungkin kalau menurut analisa perbankan masih ada kekurangan sih sebenarnya dari 30 juta. Cuma kan lumayan, sudah dibantu sama pemerintah 30 juta, tinggal ada kekurangannya ya. Nah gitu. Kalau yang ahli ini Pak Eko udah paham ya perhitungannya ya Pak. Jadi pemerintah telah membantu kita, mudah-mudahan langkah pemerintah ini tepat membantu masyarakatnya untuk memulihkan ekonomi kita, untuk memajukan masyarakat kita, ya. Dengan kita di sini mayoritas adalah petani sawit, ya, petani sawit yang ketika replanting itu sangat membutuhkan dana yang besar sekali. Jadi pemerintah melihat komoditi sawit ini adalah komoditi yang luar biasa, bisa membantu perekonomian negara dan masyarakat juga otomatis terbantu gitu kan. Nah ini pemerintah melihat makanya komoditi ini harus bisa dibantu ketika masyarakat membutuhkan. Nah itulah terbitnya program-program yang dibuat, itulah melalui BPDPKS disalurkannya. Nah program itu dari kantor pusat turunlah sampai kita di desa ini. Nah kami Bank BUMN adalah salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah juga untuk support masalah BPDPKS. Alhamdulillah Pak, untuk di wilayah Rokan Hulu sudah ada beberapa KUD, sudah ada beberapa kelompok tani. Kalau kelompok tani udah ada 2 kelompok tani Pak yang sudah berhasil dan baru cair di tahun ini Pak, di tahun ini. Nah mudah-mudahan ini untuk berikutnya untuk Tayo Barokah ini saya lihat agak berbeda sama kelompok tani yang lain. Kalau kelompok tani yang lain itu dia berjalan sendiri Pak, tanpa ada penyuluhan. Nah kalau di sini ada pendamping nih, ya kan? Pendamping yang insya Allah nanti akan lebih mempermudahkan. Jadi untuk pengurusan ke BPDPKS itu sebenarnya Pak, kalau menurut kelompok tani yang sudah berjalan itu untuk validasi data nih yang ada kesulitan biasanya Pak. Jadi dengan adanya dipandu sama dari WRI, insya Allah akan dipermudah jalannya dan lebih cepat nanti prosesnya begitu ya Pak Direktur ya. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian apabila ada kebutuhan data yang diperlukan oleh pengurus mungkin mohon bantuan support dan sebagainya. Itu biasanya terkait mengenai sertifikat dan Bapak Ibu sekalian biasanya validasi mengarah ke sana. Jadi sekali lagi ya, kami dari Bank Mandiri untuk mensupport untuk penampungan dana replantingnya. Jadi kami di sini nanti membawa ada 2 teman saya yang nanti siap membantu. Jadi sistemnya nanti biasanya untuk dana BPDPKS ini pengajuan ya, pengajuan nanti dari direktur untuk pengajuan ke BPDPKS itu memerlukan rekening penampungan masing-masing petani. Nah, itulah yang kami akan bantu bukakan nanti. Jadi rekening itu nanti tidak diberikan kartu ATM ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu hanya kita berikan buku saja karena tidak diperlukan ATM. Nah, jadi hanya buku saja yang kami terbitkan. Nanti bukunya dikumpulkan sama Pak Direktur. Gitu. Nah, nanti setelah terkumpul dari BPDPKS cair, itu nanti dananya akan ditarik kembali dari si rekening petani masing-masing atau istilahnya di rekening pekebun istilahnya. Nah itu nanti akan dikumpulkan jadi satu rekening yang dikelola oleh kelompok, yaitu rekening escrow namanya Bapak Ibu sekalian. Nah rekening escrow itulah yang dikelola nanti setiap ada termin-termin ya Pak namanya ya, ada kelola setiap ada pengerjaan itu nanti akan diketahui dan baru bisa dicairkan.
Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kami dari Bank Mandiri sekali lagi ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari kelompok Tani Tayo Barokah kepada kami. Insya Allah kami akan support dan semoga kami juga mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian sehat selalu dan semoga rencana baik kita ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Sukatno yang telah memberikan sambutan serta arahannya, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Samsul Komar beserta anggota. Baiklah, untuk sambutan yang selanjutnya yaitu dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu kepada Bapak Samsul Komar, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kades buat Ketua Pak Ahmad, Pak Ketua Tayo Barokah, Bapak Ibu sekalian dari rekan-rekan dari Bank Mandiri. Izin Pak, mohon maaf kami terlambat tadi karena ada persoalan teknis karena kendaraan kita rusak sehingga cari mobil untuk nanti kan. Saya rasa kita langsung saja Pak, kakak juga harus sudah mepet. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang program PSR ini Pak. Jadi program PSR ini pada intinya ini adalah kegiatan untuk berlanting kebun sawit yang sudah tua ataupun yang masyarakat yang ingin kebun sawitnya diganti. Jadi tidak mesti juga tua. Kebun sawit yang masih berumur 1 tahun, 2 tahun itu tetap bisa dimasukkan dalam program PSR ini. Intinya bahwa yang bisa menerima dana ini adalah yang itu asalnya dari kebun sawit, bukan karet. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang bisa mengusulkan? Nah, yang bisa mengusulkan jelas Pak, itu setiap warga negara Indonesia yang memiliki identitas diri. Apa saja yang akan kita perhatikan nanti yaitu adalah KTP. Jadi rasanya kalau kita warga Indonesia nggak punya KTP, sudah di atas 17 rasanya kurang pas kalau kemudian menerima dana dari pemerintah yang juga nilainya cukup besar. Nah, maka yang kita perhatikan nanti dari KTP itu adalah NIK Bapak, kemudian tanggal lahir dan alamat. Ini aplikasinya sudah tersistem. Jadi dimanapun dia mendaftar program PSR itu akan terpantau Pak, dari NIK. Makanya berapa temuan yang harus mengembalikan dana itu biasanya di Rohul dia ikut, di Kampar dia ikut, di Siak dia ikut. Nah, berarti kan orang kaya Pak. Dan itu sudah terbukti menjadi temuan dan mengembalikan. Makanya syaratnya itu adalah ada KTP. Yang kedua KK. Nah, yang kedua ini juga KK ini juga penting karena ini akan memperlihatkan nanti riwayat kepemilikan lahan dan sebagainya Pak. Jadi KTP KK itu yang paling penting untuk mengetahui identitas diri. Nah, yang sering terjadi ini alamat di KTP dengan KK berbeda Pak. Nama di KTP dengan di KK beda. Nah, terutama yang nama-namanya Dwi nih Pak. Nama Dwi, Desi, kadang pakai Y, kadang pakai I. Nah, di KTP pakai Y, di KK pakai I. Nah, ini KTP KK. Jadi antara KTP dan KK dia harus sama namanya, sama alamatnya. Nah, itu persyaratan identitas diri. Yang kedua, identitas lahan. Nah, identitas lahannya tidak mesti bersertifikat Pak. Yang penting Bapak punya tanah, Bapak kuasai, tidak ada masalah, Pak Kades siap menandatangani surat pernyataan bukti penguasaan lahan. Kalau kita ngurus sertifikat di BPN namanya saprodik. Jadi tidak pun punya surat tanah itu tetap bisa mengikuti program ini dengan syarat ada surat bukti penguasaan lahan yang ditangani oleh kepala desa. Nah, tapi dari yang kita alami selama ini, desa ini kalau yang dulu dokumen sudah masuk itu semuanya
rata-rata bersertifikat Pak. Masalahnya sertifikatnya tidak lagi atas nama pengusul. Nah ini yang banyak jadi permasalahan di tempat kita. Makanya kita akan minta dilengkapi bukti surat keterangan jual beli dan surat keterangan cukup dari Kades. Kalau dulu udah sempat ngurus kalau nggak salah harus diketahui notaris Pak ya. Nah sekarang tidak perlu diketahui notaris. Kita permudah, cukup diketahui oleh kepala desa bahwa si A dan si B sudah melakukan transaksi jual beli, bikin surat keterangan diketahui oleh Bapak Kepala Desa. Jadi sudah cukup mudah. Nah itu untuk legalitas lahan. Legalitas lahan ini yang terjadi kami lihat tadi di Tayo Barokah, nanti mungkin kita akan kalau ada proyek sih bisa kami tampil sih, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa Pak. Yang Tayo Barokah mayoritas kesalahannya Pak Ketua itu yang di scan hanya 5 lembar Pak. Sertifikat kita yang di scan itu rata-rata cuma 5 lembar. Mungkin nggak mau tahu nih yang halaman riwayat lahan biasanya kalau pinjam di bank kan ada stempelnya, mungkin nggak biar nggak tahuan pinjam di bank kan. Nah halaman itu selalu hampir saya cek tadi sekitar 10 nama nggak ada satupun. Nah jadi yang di scan sertifikat itu semuanya Pak, dari halaman depan sampai halaman belakang. Halaman depan kita ingin mengetahui itu dari kabupaten mana dulu. Kayak di sini kan rata-rata Pakung kan, terbit saja jangan Pampat. Di halaman kedua kita pengen lihat nomor persil dan nomor nama, nomor luas dan nomor sertifikatnya, sertifikat awal. Kemudian ada tanggal terbitnya. Di halaman ketiga itu biasanya yang tidak ditampilkan itu biasanya ada riwayatnya Pak. Kayak yang sekarang Kampar itu kan sudah pindah migrasi ke Rokan Hulu. Itu akan tercatat di sana. Nomornya akan berbeda. Akan ada perubahan nomor di sana. Atau pernah jual beli kemudian dia lakukan AJB dan semuanya ganti nama, nanti kita dari sana telusurinya. Makanya halaman itu, halaman 3 Pak itu harus ada untuk menelusuri bahwa sertifikat ini siapa pemilik terakhirnya secara administrasi. Ya, halaman itu mayoritas dari 10 yang nama ke atas tadi saya cek dari aplikasi tidak satu pun yang melampirkan itu. Makanya kemarin waktu ngambil pertama kita kembalikan salah satunya itu. Dia halamannya kosong Pak, banyak yang kosong mungkin nggak ada yang minjem duit Pak. Kosong jadi nggak ditampilkan. Nah kosong pun kita butuh untuk menentukan oh ini memang kosong ya. Halaman itu kemudian ada ukur, kemudian ada gambar peta di belakangnya kan. Itu yang harus ada di sertifikat. Nah untuk khusus di desa ini, kelompok ini memang mayoritas sertifikatnya tadi kita lihat itu kekurangannya. Nah, jadi saya rasa persyaratan yang dari diri sendiri Pak, yang individu cuma butuh identitas diri, KTP, KK, kemudian legalitas lahannya itu surat tanahnya, bukti dia punya tanah itu apa. Nah, sementara syarat-syarat yang lain Pak, surat pernyataan dan lain sebagainya, saya rasa itu nanti sama ketua kelompok bisa selesai. Ya, karena ada surat pernyataan kuasa kepada kelompok, surat pernyataan apa tadi yang saya dengar juga masalah rekening. Ya, jadi bapak-bapak kan buka rekening nih, buka rekening nanti duit masuk ke rekening bapak-bapak, kemudian ditarik ke kelompok. Itu digunakan oleh kelompok, jadi surat kuasa untuk penggunaannya. Nah itu bisa dilengkapi oleh kelompok. Nah berapa bantuannya Pak? Yang sudah di desa tetangga kita itu di 25 juta. Yang baru terima sekarang kita 30 juta Pak. 1 hektar dibantu nanti 30 juta. Yang baru ini desa Bocah apa? Berkah Bersama. Desa 3 Monotakung ya. Nah desa Wonotaku itu mereka terima 30 juta Pak. 30 juta per hektar. Nah hanya saja nanti dana 30 juta ini kita yakini tidak akan selesai Pak. Tidak akan selesai untuk biaya pembangunan kebun sesuai dengan standar yang juga sudah ditetapkan dari BPDKS. Karena kalau kita nanam sekedar hidup bisa Pak. Kita gali lubang, kita tanam bibitnya, saya rasa hidup ya. Nah cuma mungkin 5 tahun, 4 tahun lagi baru berbuah. Nah tapi dari program ini yang sudah terbukti Pak, sekarang kita lebih kurang di desa Mekarti itu 1 kali panennya sudah hampir 500
kilo per hektar. Berarti satu bulannya udah bisa 1 ton, baru umur 3 tahun. Nah, jadi memang prosesnya nanti akan dibimbing, kita akan tetapkan fasilitatornya, pembinanya, agar nanti bagaimana cara cocok tanam disesuai standar. Kekurangan dananya nanti bagaimana? Nah, itu nanti tergantung bagaimana kelompok manajernya. Nah, kalau diperlukan nanti dengan funding bank, kita akan bantu mencari bank untuk membantu proses kekurangan pendanaannya. Karena secara standar Pak, lebih kurang dana itu diperlukan lebih kurang 55 juta. 55 juta, ada kekurangan 15 juta, itu bisa sesuai standar. Nah, siap berapa pertanyaannya, kemudian saya boleh ngajukan berapa banyak, kan gitu Pak. Untuk sekarang itu satu orang bisa mengajukan 4 hektar. Jadi kalau punya istri 1, bisa 8, 2 bisa 12 kan. Nah, jadi yang dihitung orang, kalau dulu dihitung kakak, ya, sekarang dihitung orang. Jadi setiap orang bisa mengajukan 4 hektar maksimal se-Indonesia. Kalau yang sudah ikut mungkin di Bonotapung atau ikut di Mekati, berarti sisanya bisa nambah lagi. Maksimal itu 4, ya, maksimal satu orang 4 hektar. Jadi kalau ada kebun nanti mau bikin punya nama anak, berarti bisa juga. Yang penting ada KTP, ada di dalam KK, ada bukti penguasaan tanahnya, surat keterangan kepemilikan tanahnya. 3 itu saja syaratnya yang paling utama. Kita udah screening kemarin di sini juga, mayoritas arealnya juga tidak ada dalam kawasan hutan. Kemudian kita juga sudah screening kemarin untuk kecamatan ini tidak ada termasuk dalam gambut. Nah, yang gambut kita di Rohul itu cuma wilayah Kunto Darussalam. Nah, daerah Kunto ya banyak secara statusnya itu gambut, karena sekarang ada persyaratan butuh dari Dirjen PKPL. Jadi Bapak Ibu, mungkin sekedar secara teknis ini yang bisa kami jelaskan. Mungkin nanti juga ada pertanyaan, kami akan coba jawab. Kemudian apa keuntungannya ikut program PSR selain dari hibah Pak? Dana 30 juta tadi itu hibah, tidak dikembalikan, tidak dikembalikan, hanya saja setiap set penggunaannya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekalipun nanti itu dikelola kelompok, maka pemeriksaannya akan ada di kelompok. Kelompok akan meminta terus pertanggungjawabannya. Nah, namanya duit negara. Kemudian untuk sampai saat ini insya Allah kita tidak ada permasalahan. Kita tahun ini sudah menjalankan untuk swadaya ini 100 lebih kurang 200 hektar Pak. Target kami 1000 hektar. Target kami 1000 hektar yang diberi target, alhamdulillah sampai sekarang baru 199. Jadi peluangnya masih bisa. Nah, hanya saja biar tidak terlalu lama-lama. Biasanya masalahnya kan si A kurang foto Pak. Nah, yang ini lambat mengumpulkan suratnya. Jadi minimal usulan itu 20 orang. Ya, minimal 20 orang atau 50 hektar. Jadi kalau hektarnya sudah cukup 50, orangnya nggak sampai 20, itu tetap bisa dikirim. Nah, atau orangnya sudah cukup 20, tapi hektarnya nggak sampai 50, itu tetap bisa kita ACC. Kebunnya juga tidak perlu satu hamparan, bisa beda desa. Yang penting jarak antar kebun dengan anggota itu tidak lebih dari 10 kilo. Ya, tidak boleh lebih dari 10 kilo. Jadi beda desa pun nggak masalah karena dekat, yang penting kelompoknya sama. Yang penting jaraknya tidak lebih dari 10 kilo. Kemudian dari awal nanti kita akan tentukan off-takernya, pembeli TBS-nya Pak. Nah, yang terjadi sekarang beberapa kelompok yang sudah ada, itu kita bikin kesepakatan nanti dari awal ini, mulai dari proses penanaman sampai nanti produksi, dia akan bantu kita dengan tenaga agronominya, kemudian dia wajib beli dengan harga pemerintah. Nah, karena program PSR ini salah satunya kebun-kebun swadaya tadi ada berkelompok. Setelah dia berkelompok, nanti itu bisa tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membeli TBS masyarakat dengan tidak mengikuti harga pemerintah. Makanya dari awal kita libatkan, apa yang kurang dia bisa ingatkan, sehingga nanti ke depan begitu TBS-nya sudah menghasil, tidak ada lagi alasan penolakan karena bibitnya dia tidak jelas,
tidak ada lagi alasan rendemennya rendah, masyarakatnya buah mentah masih dipanen, tidak ada, karena kita libatkan dia dari segala proses, kita libatkan nanti calon pembeli off-takernya, sehingga jaminan harga itu bisa mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya rasa mungkin dari kami Bapak Ibu, kalaupun ada kekurangan nanti dijawab oleh tim teknis kami bawa sini ada Bu Punah, ada Pak Jul, ada Pak Eli, ada Pak Rudi Pak. Lupa saya sama mereka pun berkoordinasi karena mereka yang teknisnya jauh lebih mengerti daripada kami. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Samsul Homar yang telah memberikan arahan serta teknis dan penjelasan proses PSF. Untuk selanjutnya yaitu penutup serta ucapan terima kasih dari Bapak Grup Manajer kepada Bapak Jumal, kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan kita tumpahkan kepada pembicara yang terdahulu ya, karena waktu sudah terlalu sore. Yang kami hormati kepada beliau Bapak Kepala Desa Tabung Jaya, yang kami hormati pada Bapak Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu Bapak Samsul Kamar, yang kami hormati Bapak Ahmad Zudi selaku dari konsultan WRI Indonesia, dan juga Bapak Sukarno perwakilan dari Kepala Cabang Bank Mandiri Unit Ujung Batu ya Pak ya. Dan tak lupa pula yang kami hormati kepada Bapak Ketua BPD, selamat datang Pak Ketua, izin. Kemudian yang kami hormati seluruh ICS, kelompok tani, dan juga petani anggota BPKSS Tayo Barokah. Program BPDPKS ataupun PSR ini sebenarnya sudah kita gesa di kelembagaan BPKSS Tayo Barokah kurang lebih 2 tahun yang lalu ya Pak Sekdis. Jadi dalam perjalanannya betul yang disampaikan oleh beliau Bapak Sekretaris Dinas adalah masih ada yang kurang dari beberapa data persyaratan untuk mendapatkan program dari BPDPKS. Salah satunya adalah fotokopi sertifikat bukti kepemilikan lahan, di mana yang totalnya itu sekitar 8 atau 9 lembar. Ini yang diberikan kepada ICS kami itu hanya di 5 atau 6 lembar saja. Jadi memang betul ada kekurangan beberapa lembar untuk memenuhi standar dari sertifikat itu sendiri. Kemudian yang lainnya juga berkaitan dengan perubahan mungkin Pak Sekdis, yaitu perubahan dari permentan yang lama ke permentan yang baru, sehingga untuk aplikasi sarprasnya juga ada sedikit perubahan. Jadi kemarin kita sudah mulai gesa di bulan Juni kalau tidak salah, tapi kita nunggu sampai Juli ya Pak Sekdis ya. Juli baru aplikasi bisa update lagi, dan sekarang insya Allah kita sudah mulai perbaikan data kemarin oleh admin kita Bu Titin Maroa, sudah ada sekian persen perbaikannya. Dan nanti kami sampaikan juga kepada seluruh petani bahwasanya kalau seandainya ICS ini turun ke lapangan, ke rumah bapak-bapak ataupun ibu-ibu untuk meminta kelengkapan data, mohon segera ditindaklanjuti agar kegiatan untuk PSR kita ini bisa semakin cepat terrealisasi seperti itu. Nah, kemudian sedikit kita mengulas kelembagaan BPKSS Tayo Barokah, bahwasanya total seluruh anggota kita ada 151 anggota yang sudah tersertifikasi RSPO dengan luasan 326,4 hektar. Nah, di tahun ini izin Pak Sekdis bahwasanya ada penambahan anggota di Tayo Barokah itu sebanyak 46 petani. Itu dari Desa Tabung Jaya, Dayo, dan juga Desa Wonotabung. Nah, nanti petani ini juga akan kita majukan lagi untuk sertifikasi. Mungkin begitu. Nah, kemudian selanjutnya program lain yang sudah dijalankan dari kelembagaan BPKSS Tayo Barokah adalah selain dari BPDPKS itu kita ada penjualan TBS 1 pintu.
Nah kemarin juga kami dibantu dari pihak Dinas Perkebunan untuk menikahkan istilahnya, yaitu dari kelembagaan PPKSS Tayo Barokah dengan pihak dari PT KCN ataupun Karya Cipta Nirvana, kalau yang dulu biasa kita kenal dengan PKS Tukiang gitu Pak. Nah, jadi sekarang kita sudah menjalin kontrak kerjasama untuk penjualan TBS 1 pintu kita, di mana Tayo Barokah ini memfasilitasi kepada seluruh anggota agar bisa mengakses harga perusahaan. Jadi langsung kita antar buahnya ke sana. Mungkin jika ada biaya, itu adalah biaya akomodasi pengangkatan TBS dari lahan petani menuju perusahaan. Mungkin saya rasa ya bisa dipahami ya, karena itu tidak mungkin kelembagaan yang menanggung beban dari transportasi tersebut. Mungkin cukup dulu kata sambutan dari kami. Selanjutnya ya kita masuk di kegiatan untuk pembukaan rekening ya, rekening bank yang akan dipandu oleh pihak bank. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.